Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan materi tentang penggunaan komputer di pasar internasional. Beranggotakan saya sendiri Nurul Fauzia NIM 107, Fauzan Hikmatiar NIM 108, Fiza Hasna NIM 116, Hilwa Adilah NIM 117. Yang pertama, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk, bangsa, pasar, dan budaya. MNC terdiri dari perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebar secara geografis dan masing-masing mungkin memiliki tujuan, kebijakan, dan prosedur sendiri. Dengan bentuk seperti ini, MNC mungkin merupakan bentuk organisasi paling rumit yang keberadaannya saat ini sedang meluas. Perusahaan multinasional mengalami perkembangan melalui berbagai alternatif dengan memanfaatkan globalisasi yang sedang terjadi dan masih akan terus terjadi. Proses mengarah menjadi perusahaan multinasional dilakukan semata-mata ingin selalu menjadi monopolis atau oligopolis dengan secara terus-menerus mencari dan mengembangkan sustainable competitive advantages. Selanjutnya, jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, divisi fungsional sedunia. Dalam struktur ini, anak perusahaan diorganisasikan menurut jalur fungsional, manufaktur, pemasaran, dan keuangan. Bidang-bidang fungsional di anak perusahaan ini melapor langsung pada pasangan fungsional mereka di perusahaan Indonesia. Dengan pengaturan ini, semua perencanaan strategis bagi MNC harus dilakukan pada tingkat eksekutif puncak di perusahaan induk, karena data yang mengintegrasikan seluruh operasi tidak terdapat pada tingkat yang lebih rendah. 2. Divisi internasional. Dalam struktur ini, semua anak perusahaan di luar negeri melapor pada divisi internasional MNC yang terpisah dari divisi domestik. Untuk semua keperluan praktis, MNC ini sebenarnya dua organisasi terpisah atau satu yang mendukung operasi domestik dan satunya bagi mendukung anak-anak perusahaan. Yang ketiga, wilayah geografis. Dalam struktur ini, MNC membagi operasinya menjadi wilayah-wilayah dan tiap wilayah bertanggung jawab atas anak-anak perusahaan yang berlokasi dalam batasnya. Staf kantor pusat pada perusahaan induk biasanya sedikit dan mengkoordinasikan arus informasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kekurangan dalam struktur ini adalah ketiadaannya komunikasi antar wilayah. Yang keempat, divisi produk sedunia. Dalam struktur ini, perusahaan diorganisasikan menurut jalur divisi produk dan tiap divisi bertanggung jawab atas operasi mereka di seluruh dunia. Keunggulan dalam struktur ini memungkinkan MNC lebih mudah mengenali beragam kebutuhan produk dari berbagai anak perusahaan dan menyesuaikan diri menurut kebutuhan tersebut. Selanjutnya, perlunya koordinasi dalam MNC. Koordinasi merupakan kunci mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kontrol strategis atau operasi sedunia, mereka akan mengelolanya dengan koordinasi global, tidak akan berhasil dalam pesatnya internasional. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kontrol strategis atau operasi mereka dan mengelolanya dengan koordinasi global tidak akan berhasil dalam pesatnya ekonomi internasional. Perlunya koordinasi dalam MNC yang pertama yaitu 1. Koordinasi merupakan kunci mencapai keunggulan kompetitif. Kedua, kesulitan timbul karena sumber daya yang digunakan MNC tersebar luas. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan metodologi pada dekade terakhir membuat. Yang keempat, koordinasi global menjadi lebih mudah. Yang kelima, koordinasi tetap menjadi tantangan besar. Yang selanjutnya, keuntungan koordinasi.
Yang pertama, fleksibilitas dalam memberi respon terhadap pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan memberi respon di suatu negara atau wilayah suatu negara terhadap perubahan di negara atau di wilayah lain. Yang ketiga, kemampuan mengikuti kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan mentransfer pengetahuan antar unit-unit di berbagai negara. Yang kelima, pengurangan keseluruhan biaya operasi. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan mencapai dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, serta cara produksi dan distribusinya.